adik-adik sekalian, para pejuang KSK dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi baik-baik saja di tengah pandemi COVID-19 ini. Hari ini kita akan membahas atau mereview soal-soal Olimpiade Biologi sebagai persiapan menuju KSK tahun 2021 untuk bidang ekologi. Mari kita bahas soalnya. Alga Microcystis aeruginosa mengeluarkan berbagai senyawa bioaktif semasa hidupnya. Senyawa-senyawa ini diantaranya adalah karbohidrat, senyawa nitrogen, asam organik, lemak, fosfatase, dan berbagai jenis enzim. Di alam terdapat bakteri-bakteri yang merupakan asimilator utama dari karbon organik yang terlarut di ekosistem akuatik atau ekosistem perairan. Respon atau tanggapan dari bakteri-bakteri ini bermacam-macam, tetapi yang tidak mampu memanfaatkan atau bahkan tahan atau resisten terhadap senyawa-senyawa yang dikeluarkan oleh alga akan menurun populasinya dan pada akhirnya akan hilang dari komunitas tersebut. Sebuah studi atau penelitian dilakukan untuk mengetahui efek atau pengaruh yang disebabkan oleh alga Microcystis aeruginosa terhadap komunitas bakteri yang ada di sekitarnya. Tujuan dari studi ini adalah untuk memeriksa beberapa efek atau pengaruh dari Microcystis aeruginosa atau kita singkat dengan MA terhadap dua kultur komunitas bakteri. Kultur komunitas bakteri pertama diambil dari perairan yang mengandung Microcystis aeruginosa yang berada di daerah West Basin Lake. Kultur ini disebut dengan MA positif. Sedangkan kultur komunitas bakteri kedua diambil dari perairan yang bebas dari Microcystis aeruginosa yang berada di daerah East Twin Lake. Kultur ini disebut dengan MA negatif. Tiga hal yang diperiksa dalam studi ini adalah yang pertama, respon atau tanggapan kemotaksis bakteri terhadap eksudat dari MA. Apakah responnya termasuk kemotaksis positif atau kemotaksis negatif? Yang kedua, ada tidaknya efek inhibisi atau hambatan dari eksudat MA terhadap bakteri? Dan yang ketiga, apakah MA menstimulasi atau menghambat pertumbuhan bakteri? Berikut adalah hasilnya. Nah, ini adalah grafik yang pertama untuk respon kemotaksis bakteri terhadap eksudat dari MA. Nah, di sini untuk sumbu X merupakan masing-masing medium atau medianya. Yang pertama ada eksudat MA, yang kedua ada medium BG11 sebagai kontrol 1, dan ada medium condition SMB sebagai kontrol kedua. Kemudian di sini untuk diagram batang warna putih, ini adalah komunitas kultur pertama yang mengandung MA, sedangkan yang berwarna hitam ini tidak mengandung MA. Kemudian untuk sumbu Y ini adalah kelimpahan bakteri dalam juta sel per mililiter. Nah, jadi hasil percobaan pertama, bakteri didedahkan atau diekspos kepada 3 pipa kapiler berisikan eksudat dari MA serta larutan kontrol 1 atau disebut dengan BG11 attractants dan kontrol 2 sebagai condition SMB. Banyaknya bakteri pada masing-masing pipa kemudian dihitung atau dikuantifikasi. Huruf yang berbeda yaitu A, B, dan C menunjukkan perbedaan yang signifikan atau perbedaan yang nyata. Nah, sedangkan pada grafik kedua, ini merupakan inhibisi atau hambatan MA terhadap bakteri MA positif dan MA negatif. Kemudian untuk grafik ketiga, ini menunjukkan hasil percobaan ketiga, yaitu efek atau pengaruh MA terhadap pertumbuhan bakteri MA positif dan MA negatif. Di mana pada grafik ini sumbu X menunjukkan penambahan media pertumbuhan yaitu MA eksudat, SMB, dan DW, sedangkan untuk sumbu Y ini merupakan densitas atau kerapatan optikal
pada waktu 48 jam. Nah, jadi di sini ada 3 tujuan dan ada 3 grafik. Nah, langsung saja kita baca pertanyaannya. Berdasarkan informasi di atas, tentukan apakah pernyataan-pernyataan di bawah ini benar atau salah. A. Bakteri-bakteri dari East Twin Lake secara signifikan menunjukkan respon kemotaksis positif terhadap eksudat MA dibandingkan bakteri-bakteri dari West Basin Lake. B. Terdapat indikasi atau petunjuk bahwa senyawa-senyawa yang dikeluarkan oleh MA memiliki manfaat atau keuntungan bagi beberapa bakteri yang secara alami tidak hidup bersamanya. Atau C. Terjadi interaksi parasitik atau hubungan parasit dari MA terhadap rata-rata 40,67% bakteri MA negatif. Atau pilihan yang D. Komunitas bakteri yang koeksis dengan MA berisikan bakteri-bakteri yang sebagian besar merupakan predator atau pemangsa alami MA yang resisten atau tahan terhadap kandungan antibiotik di dalam eksudat MA sekaligus mampu memanfaatkan eksudat tersebut sebagai sumber makanan. Microcystis aeruginosa merupakan spesies alga atau cyanobacteria air tawar yang dapat membentuk pertumbuhan alga berbahaya, baik secara ekonomis maupun secara ekologis. Nah, spesies ini merupakan jenis cyanobacteria yang beracun, yang paling umum berada di air tawar eutrofik. Cyanobacteria atau alga ini menghasilkan neurotoksin dan peptida hematotoksin seperti microcystin dan cyanopeptolin. Nah, kemudian di sini ada respon kemotaksis. Dia bisa bersifat positif maupun negatif. Kalau suatu organisme mendekati sumber makanan yang dapat menguntungkan bagi tubuhnya atau bagi hidupnya, itu termasuk kemotaksis positif, mendekati sumber makanan. Tetapi apabila ada suatu organisme tertentu yang menjauhi suatu zat yang bersifat racun atau toksik yang dapat membahayakan tubuhnya, maka itu termasuk sebagai kemotaksis negatif. Jadi kalau dia mendekati kemotaksis positif, kalau dia menjauhi termasuk kemotaksis negatif ya. Nah, jadi berdasarkan grafik yang sudah kita tunjukkan tadi, bahwa yang bagian A ini bakteri-bakteri dari West Basin Lake atau MA positif secara signifikan menunjukkan respon kemotaksis positif terhadap eksudat MA dibandingkan dengan bakteri-bakteri dari East Twin Lake atau MA negatif. Jadi sesuai dengan grafik yang pertama ini sudah jelas. Bakteri yang berasal dari West Basin Lake yang akan menunjukkan respon kemotaksis positif terhadap eksudat MA dibandingkan dengan bakteri-bakteri yang berada dari East Twin Lake atau yang tidak mengandung MA, sehingga yang bagian A ini jawabannya adalah salah. Yang bagian B kita bahas ya. Nah, jadi berdasarkan informasi ini, maka B jawabannya adalah benar. Ya, jadi betul. Terdapat indikasi atau petunjuk bahwa senyawa-senyawa yang dikeluarkan oleh MA atau Microcystis aeruginosa memiliki manfaat atau keuntungan bagi beberapa bakteri yang secara alami tidak hidup bersamanya. Nah, jadi pada grafik 1 atau pada grafik yang pertama, terdapat juga bakteri-bakteri dari komunitas MA negatif yang menunjukkan kemotaksis positif terhadap eksudat MA. Hal ini menunjukkan bahwa eksudat ini mengandung senyawa-senyawa yang dapat dimanfaatkan oleh bakteri-bakteri tersebut. Sehingga B jawabannya adalah benar. Kemudian C, kira-kira apa jawabannya? Terjadi interaksi parasitik dari MA terhadap rata-rata 40,67% bakteri MA negatif. Jelas jawabannya adalah salah. Mengapa salah? Nah, coba kamu perhatikan pada tabel nomor 2 ini ya, hasil percobaan inhibisi MA terhadap bakteri MA positif dan MA negatif. Nah, pada tabel kedua ini terdapat rata-rata 40,67% bakteri MA
yang terinhibisi atau terhambat oleh MA. Hal ini tidak menunjukkan bahwa MA adalah parasit dari bakteri-bakteri tersebut, karena parasit adalah sesuatu yang tinggal di dalam atau pada tubuh inang dan menyebabkan kerugian bagi inang tersebut. Nah, jadi sebetulnya efek antibiosis adalah contoh dari aksi amensalistik dari MA terhadap bakteri, yaitu bakteri akan mengalami kerugian, sedangkan MA tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Jadi pada jawaban C ini adalah salah ya. Nama interaksinya adalah amensalistik, bukan parasitik. Ya, di mana bakteri akan mengalami kerugian, sedangkan MA tidak mengalami kerugian atau keuntungan. Oke, yang bagian D, kira-kira apa jawabannya? Nah, jadi berdasarkan informasi tadi, D jawabannya adalah salah. Nah, mengapa salah? Komunitas bakteri yang koeksis dengan MA, yaitu komunitas MA positif, kebanyakan berisikan bakteri-bakteri yang resisten atau tahan terhadap kandungan antibiosis yang ada pada ekstrudat MA, yang ada pada tabel kedua tadi, sekaligus mampu memanfaatkan ekstrudat MA sebagai sumber daya, yang bisa kamu lihat pada grafik 1 dan 3. Bakteri-bakteri MA positif bukanlah predator atau pemangsa dari MA, karena mereka tidak memakan MA, hanya memanfaatkan eksudat yang dikeluarkan MA. Adapun interaksi yang bisa muncul antara lain mutualisme dan komensalisme. Kalau untuk simbiosis mutualisme, jika MA positif juga memberikan keuntungan bagi MA, atau komensalisme jika MA tidak mendapat keuntungan apapun dari MA positif. Jadi untuk pilihan jawaban D ini adalah salah, ya. Karena di sini untuk interaksinya ada dua, yaitu mutualisme dan komensalisme. Oke, lanjut kita bahas soal nomor 2. Sebuah eksperimen atau percobaan di laboratorium dilakukan untuk mengkuantifikasi atau menghitung jumlah efek kombinasi dari kelimpahan makanan rendah atau tinggi dan ancaman predasi aman atau berisiko terhadap pertumbuhan larva mayfly Baetis tricaudatus. Berikut merupakan hasilnya. Nah, jadi ada sebuah grafik yang menunjukkan efek kombinasi dari kelimpahan makanan dan ancaman predasi terhadap pertumbuhan larva mayfly. Nah, untuk sumbu X ini menunjukkan waktu dalam hari, misalnya 0 hari sampai 60 hari, dan pada sumbu Y menunjukkan panjangnya tubuh dalam satuan milimeter. Nah, kemudian pada grafik ini terdapat beberapa simbol, tepatnya ada 4 simbol, yaitu ada simbol lingkaran, ini adalah simbol kotak, kemudian ini adalah simbol segitiga terbalik, dan di bawahnya ada simbol segitiga. Nah, di mana masing-masing simbol ini menunjukkan keterangan. Nah, pada simbol lingkaran, ini merupakan kondisi aman dan makanan melimpah atau banyak. Nah, kemudian di bawahnya ada simbol kotak. Ini menunjukkan kondisi tidak aman, namun makanan berlimpah atau banyak. Sedangkan pada bagian di bawahnya ini adalah simbol segitiga terbalik, menunjukkan kondisi aman dan makanan sedikit atau tidak melimpah. Satu lagi adalah simbol segitiga di bawahnya. Ini menunjukkan kondisi tidak aman dan makanan sedikit. Berdasarkan informasi di atas, tentukan apakah pernyataan di bawah ini benar atau salah. A. Hanya ancaman dari predator saja yang memiliki efek terhadap pertumbuhan larva mayfly. B. Predasi memberi tekanan lebih tinggi terhadap pertumbuhan larva mayfly. C. Kondisi aman dan makanan sedikit memberikan efek yang sama terhadap pertumbuhan mayfly dengan kondisi tak aman dan makanan sedikit. Atau D. Panjang badan maksimal dari larva mayfly lebih besar di saat kondisi aman dibandingkan kondisi tidak aman. Nah, kita bahas ya. Nah, untuk informasi lebih lanjut, mayfly ini khusus untuk
spesies Baetis trichordatus ini disebut juga dengan lala capung ya. Lala capung atau blue winged olive. Oke, kita bahas. Yang bagian A dulu ya, kira-kira apa jawabannya? Nah, jadi baik ancaman dari predator maupun ketersediaan makanan sama-sama memiliki efek atau pengaruh terhadap pertumbuhan larva mayfly. Hal ini bisa dilihat dengan membandingkan masing-masing grafik antara bagian pertama yang simbol lingkaran, simbol kotak, simbol segitiga terbalik, dan simbol segitiga. Nah, sebetulnya pada grafik ini yang menjadi ancaman terhadap pertumbuhan larva bukan hanya predator atau pemangsa saja, tetapi juga ketersediaan makanan. Jika makanan sedikit atau habis, otomatis dapat mempengaruhi pertumbuhan larva mayfly. Jadi A, jawabannya adalah salah. Bukan hanya pemangsa, tetapi juga ketersediaan atau kelimpahan makanan. B, kira-kira apa jawabannya? Apakah predasi memberikan tekanan lebih tinggi terhadap pertumbuhan larva mayfly? Jelas, jawabannya adalah benar. Nah, jadi ketika kondisi aman, baik saat makanan banyak atau sedikit, laju pertumbuhan larva mayfly lebih tinggi dibandingkan ketika kondisi tidak aman, baik makanan banyak maupun sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa predasi memiliki tekanan yang lebih besar bagi mayfly dibandingkan ketersediaan makanan. Jadi, predasi ini memberi tekanan lebih besar terhadap pertumbuhan larva mayfly dibandingkan pada ketersediaan makanan. Nah, predasi merupakan interaksi atau hubungan di mana satu hewan memakan hewan lainnya. Hewan yang memakan disebut dengan predator, sedangkan hewan yang dimakan disebut dengan mangsa. Simbiosis predasi ini bersifat menguntungkan bagi hewan predator karena mendapatkan makanan, namun bersifat merugikan bagi mangsa karena predasi membunuh mereka. Oke? Nah, pilihan jawaban C, kira-kira apa jawabannya? Benar atau salah? Apakah kondisi aman dan makanan sedikit memberikan efek yang sama terhadap pertumbuhan mayfly dengan kondisi tak aman dan makan sedikit? Nah, jelas jawabannya adalah salah. Nah, pada 0 sampai 30 hari, efek atau pengaruh yang diberikan dari kondisi 3 dan 4. Nah, di sini untuk kondisi 3 adalah pada simbol segitiga terbalik ya, yaitu kondisi aman dan makanan sedikit. Sedangkan pada kondisi keempat ini merupakan kondisi tidak aman dan makanan sedikit. Nah, jadi pada waktu 0 sampai 30 hari, efek yang diberikan dari kondisi 3 dan 4 terhadap pertumbuhan mayfly serupa atau sama, ya kan? Jadi 0, 15, 30 ini menunjukkan perbedaan yang tidak terlalu jauh atau sama. Ya. Namun setelah 30 hari kemudian, jadi dari 30 ke atas, 30, 45, 60, nah kondisi aman dan sedikit makanan menunjukkan pertumbuhan mayfly yang lebih tinggi dibandingkan kondisi tidak aman dan makanan sedikit. Nah, sehingga C jawabannya adalah salah. Oke, salah ya. Jadi, Bapak ulangi. Pada waktu 0 sampai 30 hari, efek atau pengaruh yang diberikan dari kondisi 3 dan 4 terhadap pertumbuhan mayfly serupa atau sama. Namun setelah 30 hari seterusnya, kondisi aman dan sedikit makanan menunjukkan pertumbuhan mayfly yang lebih tinggi atau yang lebih besar dibandingkan kondisi tidak aman dan makanan sedikit. Oke, C adalah salah. Oke, satu lagi. Kira-kira apa jawabannya? Panjang badan maksimal dari larva mayfly lebih besar di saat kondisi aman dibandingkan kondisi tidak aman. Jelas, jawabannya adalah benar. Oke, ketika kondisi aman, panjang badan maksimal adalah 6 mm atau lebih. Namun, ketika kondisi tidak aman atau terancam, maka panjang badan mayfly maksimal di bawah 6. Ya, jelas.
Berarti A salah, B benar, C salah, D benar. Demikianlah pembahasan soal kali ini untuk bidang ekologi. Jika ada pertanyaan atau respon dari siswa-siswi sekalian atau teman-teman sekalian, silakan ditanyakan di kolom komentar. Kemudian untuk pembahasannya akan saya masukkan ke kolom deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.